Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnasil mu'minin wa rahmah wa atamma bihi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalun ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kini kita berada di pertengahan bulan Sya'ban dan insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan 1444 Hijriah yang penuh dengan keberkahan. Selayaknya kita tidak perlu menunda lagi untuk meningkatkan kesolehan dan ketakwaan. Hal ini adalah waktu-waktu yang tepat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang, marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin giat beribadah, dan semakin jauh meninggalkan larangan-larangan Allah. Di antara nikmat terbesar yang dikaruniakan oleh Allah kepada para hambanya adalah kemampuan untuk melakukan ibadah dan ketaatan. Oleh karenanya, kita sebagai hamba Allah mesti berbahagia menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan penuh rasa syukur dan keridhaan. Target puasa adalah agar kita bertakwa, selalu bersyukur dan selalu berada dalam kebenaran. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi seorang muslim yang ideal, menyambut Ramadan adalah sebuah kenikmatan tersendiri. Namun ia menyambutnya dengan profesional. Dalam sukacita, ia mempersiapkan diri sebaik-baiknya sehingga bisa beramal di bulan Ramadan dengan sebaik-baik pula. Ada 4 hal persiapan yang kita perlukan dalam menyambut bulan Ramadan. Yang pertama adalah persiapan ruhiyah. Persiapan ruhiyah yang kita perlukan adalah dengan cara membersihkan hati dari penyakit akidah sehingga melahirkan niat yang ikhlas. Sungguh sangat rugi jika kita susah payah beramal namun masih ada kesyirikan yang bersemayam di dalam diri kita. Tak peduli sebesar apapun amal kita, jika kita melakukan kesyirikan atau menyekutukan Allah, maka amal-amal kita tidak akan diterima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Persiapan yang kedua dalam menyambut Ramadan adalah persiapan fikriyah. Agar Ramadan benar-benar efektif, kita perlu membekali diri dengan persiapan fikriyah. Sebelum Ramadan tiba, sebaiknya kita telah membekali diri dengan ilmu agama, terutama yang terkait secara langsung dengan amalan di bulan Ramadan. Persiapan yang ketiga dalam menyambut Ramadan adalah persiapan jasadiah. Ramadan membutuhkan persiapan jasadiah yang baik. Tanpa persiapan yang memadai, ibadah kita tidak bisa berjalan normal. Ini karena Rasul Ramadan menciptakan siklus keseharian yang berbeda dari bulan lainnya. Kita diharapkan tetap produktif dengan pekerjaan masing-masing, meskipun dalam kondisi berpuasa. Oleh karenanya, kita perlu mempersiapkan jasadiah kita, menjaga kesehatan badan, dan menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, persiapan dalam menyambut Ramadan
adalah persiapan maliyah, persiapan harta. Persiapan maliyah yang diperlukan dalam menyambut bulan Ramadan adalah untuk memperbanyak infak, memberi makan untuk berbuka puasa bagi orang lain dan membantu yang memerlukannya. Tentu yang diinfakkan adalah hal-hal yang halal. Jangan menginfakkan hal-hal yang haram kepada orang yang berbuka puasa, karena ini akan meracuni orang yang berbuka puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau persiapan sudah kita lakukan, maka ada hal lain yang juga kita perhatikan, yaitu hal-hal yang akan membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Banyak hal yang kita kurang mengetahui dalam memahami apa saja yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Agar jangan sampai puasa kita menjadi sia-sia dan tidak bermakna. Ingat akan pesan Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'ash. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan suatu apapun kecuali hanya lapar dan haus mata. Hadis riwayat Baihaqi, Hakim dan Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana Al-Quran yang kita baca menjadi pedoman hidup untuk mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Mari kita hidup bersama Al-Quran dengan cara membaca, merenunginya atau memahaminya, kemudian menghafalnya, serta mengamalkan dan mendakwahkannya. Sebab Al-Quran adalah kitab pembawa berkah yang diturunkan pada bulan suci Ramadan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Agar kita terhindar dari semua yang tidak diharapkan, mari kita menyimak firman Allah di dalam surah Al-An'am ayat 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Bagi kita yang menginginkan kehidupan yang bahagia serta mulia di dunia dan di akhirat, maka ikutilah petunjuk Al-Quran. Inilah yang dinamakan mukjizat Al-Quran yang merubah kehidupan jahiliyah menjadi manusia yang berberadaban tinggi sebagai makhluk Tuhan yang dimuliakannya di dunia dan di akhirat. Hal ini yang tersirat di dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr." Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Quran surah Al-Qadar ayat 4. Cara Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan makhluknya adalah sebagaimana firman-Nya, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Dengan kata lain, orang yang mendapatkan ampunan pada malam Lailatul Qadar adalah orang yang mau diurus dan diatur dengan petunjuk yang Allah turunkan pada malam kemuliaan itu, yaitu Al-Quran. Adapun orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran, maka ia akan mendapatkan kesesatan yang nyata. Kesuksesan bagi orang yang mengamalkan Al-Quran kita bisa simak di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya,
maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Itulah bagian daripada Lailatul Qadar. Akhirnya, mari kita hiasi ibadah Ramadan tahun ini dengan berbekal nilai-nilai ketakwaan. Yang pertama, agar puasa kita tidak sia-sia, perbanyaklah belajar ilmu agama, khususnya perihal puasa, di mana dan kapan saja sebelum bulan Ramadan tiba. Yang kedua, yang masih bingung ingin menemukan Lailatul Qadar, pada kesempatan ini saya akan tunjukkan supaya kita bisa hidup kekal di dalam surga dan bisa melipat gandakan amal ibadah. Itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Al-Quran bukan membingungkan orang, tapi yang jelas Al-Quran adalah solusi terbaik untuk menghadapi kehidupan. Kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, bacalah Al-Quran dengan cara membacanya dengan tartil, memahaminya, merenunginya, kemudian mengamalkannya. Untuk pahala terus menerus, itu kalian hadirin bisa baca surah At-Tin ayat 6. Ini pahala tiada putus-putusnya. Kalau hanya pahala 83 tahun terputus. Tapi Allah menyebutkan di dalam surah At-Tin ayat 6 pahala yang tiada putus. Kalau mau pahala yang mulia, baca surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 44. Kemudian kalau ingin kehidupan yang kekal abadi di dalam surga, baca Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8. Adapun untuk trik melipat gandakan pahala, itu kita bisa baca di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Ini trik untuk meningkatkan pahala kita. Kemudian kalau kita semuanya menginginkan pahala ampunan yang seluas langit dan bumi, maka baca Quran surah Al-Imran ayat 133 sampai 136. Hadirin bisa temukan siapa ciri-ciri orang yang akan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi, dan ampunannya pun seluas langit dan bumi. Adapun yang ketiga, mari kita muliakan diri ini dengan berbagai amal soleh untuk bekal pulang menghadap Allah. Kita sia-sia berdoa husnul khotimah, tapi amal kita tidak baik. Itu adalah sesuatu mimpi yang buruk bagi mereka yang hanya bercita-cita husnul khotimah tapi tidak mau beramal soleh. Semoga Ramadan tahun ini memberikan keberkahan kepada kaum muslimin di seluruh dunia, khususnya di Indonesia yang akhir-akhir ini banyak bencana. Dan semoga Allah mengampuni segala kehilapan dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan semoga kita dimasukkannya ke dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu, maka apakah kamu tidak memahaminya? Quran surah Al-Anbiya ayat 10. Jalallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihil muttaqin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa